Bab 044. Sebelumnya Deo juga sudah mengatakannya pada Diandra, jika ia mempunyai 2 orang anak. Dan setelah perceraiannya dengan Citra, anak-anak itu akan ikut dengan Deo. Diandra tidak terlalu mempermasalahkannya, karena anak-anak Deo juga sudah dewasa dan ia pikir jika mereka tidak akan merepotkannya. Diandra juga merasa lucu, karena mempunyai anak sambung yang usianya tak jauh dari usianya sekarang. Ia tidak pernah menyangka jika kehidupan yang akan ia jalani seperti sebuah lelucon. Dengan siapa ia menjalin hubungan, dengan siapa juga ia hamil dan menikah. Takdir hidup manusia memang tidak bisa ditebak. Apa yang kita inginkan belum tentu kita dapatkan. Terkadang Diandra berpikir jika apa yang dialaminya adalah sebuah pembalasan dari Tuhan, karena ia sudah begitu jahat pada Alana sahabatnya. Ia sudah merebut Stefano dengan begitu kejamnya, dan egois ingin memilikinya. Namun, ternyata pria yang ia perjuangkan dengan jiwa dan raga, ternyata tak lebih dari manusia jahat yang tak punya hati. Mulut beracunnya tak henti mengatakan jika Diandra adalah wanita murahan yang miskin. Ayo kita masuk, ajak Deo. Diandra yang tadi sempat melamun pun langsung menganggukkan kepalanya. Baik, jawabnya, dan mereka berdua pun keluar dari mobil serta membawa barang-barang Diandra yang tidak terlalu banyak. Ia hanya membawa beberapa pakaian. Karena Deo mengatakan padanya, jika ia akan membeli pakaian yang baru untuknya nanti. Di dalam rumahnya, Damian dan juga Delisa kini saling pandang. Saat melihat papanya membawa Diandra masuk ke dalam rumah. Mereka berpikir pantas saja jika papanya begitu tergila-gila pada Diandra, karena dia adalah wanita yang cantik. Hanya saja Diandra bukanlah tipe perempuan yang ramah. Ia lebih terkesan jutek dan jarang bicara. Itulah yang membuat Deo tertarik padanya. Sikapnya yang acuh tak acuh menarik perhatian Deo, yang biasa banyak dirayu oleh setiap wanita. Anak-anak, kenalkan ini mamah baru kalian. Namanya Diandra. Ucap Deo memperkenalkan istri barunya. Mamah kami hanya satu, dan hanya mamah Citra saja. Jawab Damian. Dan aku juga tidak mau memanggilnya mamah. Sambung Delisa, gadis remaja itu menatap Diandra dengan jengah. Dan aku pun tidak ingin dipanggil mama olehmu. Jawab Diandra tak kalah sengit. Dan hentikan memandangku dengan wajah seperti itu. Aku bukan bakteri yang harus kau pandang jijik. Imbuhnya lagi. Benarkah? Sinis Damian, putra pertama dari Citra itu memandang sinis Diandra. Cukup. Sentak Deo. Aku tidak ingin ada keributan. Terserah kalian jika tidak saling menyukai. Tapi aku tidak mau ada keributan di rumah ini. Tegas Deo. Damian dan Delisa semakin jengah dibuatnya, baru beberapa menit saja Diandra masuk ke rumah ini. Tapi 124 sudah membuat kedua orang itu merasa sesak. Tanpa mengatakan apapun, kedua anak itu langsung pergi meninggalkan Deo dan Diandra untuk keluar tanpa berpamitan. Oh ya ampun, anak siapa itu? Mau berangkat saja tidak berpamitan pada orang tua. Ketus Diandra, karena bagaimanapun buruknya Diandra. Ia adalah orang yang selalu menghormati orang tuanya. Mereka anak-anakku. Jawab Deo. Diandra langsung menatap pria yang kini telah menjadi suaminya itu. Apa kau tidak pernah mengajarkannya bagaimana untuk bersikap sopan pada orang tua? Tanya Diandra. Tidak, jawab Deo dengan jujur, jangankan mengajarkan mereka sopan santun.
Bicara dengan mereka saja, sangat jarang Deo lakukan. Pantas saja anak-anaknya kurang asam. Ternyata ayahnya juga kurang garam. Apa kau bilang? Deo langsung menarik tubuh Diandra, dan merapatkannya ke tubuhnya. Serta ia cium bibir yang selalu saja memakinya. Lepaskan aku. Tidak akan, kau sudah menjadi milikku sekarang. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Deo pun langsung menggendong Diandra ke kamar. Ia akan membuat Diandra mendesah berkali-kali di bawah kungkungannya. Karena semalam mereka belum melakukannya saat masih bersama di rumah Diandra. Diandra hanya bisa pasrah dengan apa yang Deo lakukan padanya, karena memang ia sudah sah menjadi istri dari Deo. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Lydia pun memutuskan untuk menemui Deo dan akan memberitahu Stefano siapa ayahnya yang sebenarnya. Semua itu ia lakukan agar cucunya tidak frustasi karena telah gagal menjadi tuan muda. Apa? Ayahku? Tanya Stefano. Lydia pun menganggukkan kepalanya. Iya, kita temui ayahmu dan mintalah hakmu yang tertunda selama ini, ucap Lydia. Kenapa Oma baru mengatakannya padaku? Tanya Stefano kesal. Manusia tidak tahu diri ini memang hanya tahu marah, kesal dan juga frustasi. Itu karena selama ini aku berpikir, jika kau lebih baik menjadi penerus Andara. Yang jelas hartanya jauh lebih banyak, dibandingkan dengan Deo. Deo. Ya, nama ayah kandungmu adalah Deo. Kau bisa menuntut hakmu selama ini padanya. Bahkan selama ini ia juga tidak pernah mencarimu. Padahal ia pasti tahu di mana kau berada. Lydia berkata dengan nada mencibir. Ada rasa kecewa di hatinya, karena selama ini Deo tidak pernah memberikan kabar, dan juga tidak pernah mencoba untuk menemuinya. Tidak mungkin ia tidak tahu, jika anak yang dikandung oleh Marissa bukan anaknya. Karena Marissa pun pernah berkata jika Deo tahu semuanya. Tapi pria pecundang itu hanya diam saja, tanpa pernah ingin tahu apalagi bertemu. Selama ini Lydia tidak mempermasalahkannya, karena ia berpikir jika harta Andara adalah segalanya. Tapi 125. Kenyataannya, justru kini ia kehilangan semua harapan dan impian, untuk menjadikan Stefano sebagai pewaris utama dari seluruh harta Andara. Jadi, menurut Oma aku harus menemuinya. Tanyanya lagi. Tentu saja. Kau temui dia dan katakan yang sebenarnya. Jika kau adalah anak kandungnya, bawa bukti-bukti jika kau adalah anak mendiang mamahmu. Selama ini Deo sangat mencintai mamamu, dan Oma yakin jika sampai saat ini ia masih mencintainya. Ucap Lydia. Baiklah, jawab Stefano, ia merasa bahagia karena ada setitik harapan yang akan membawanya kembali pada masa-masa jaya. Masa di mana ia sangat dihormati karena ia adalah seorang anak orang kaya raya. Akhirnya Noah pun memutuskan untuk membeli kasur baru muat di kamar Elisa dan juga muat di tubuhnya. Ia tidak akan bisa tidur dengan kondisi kasur yang seperti itu, atas bawah tak sampai. Benda apa itu, pikir Noah. Ia bukan boneka Barbie yang bisa tidur dengan posisi kaki lurus ke depan. Ia manusia yang bisa pegal, dan juga harus menekuk kakinya. Kau membeli berapa kasur? Tanya Elisa pada Noah yang baru saja meminta orang suruhannya untuk membawa 2 buah ranjang dan kasurnya, untuk dibawa ke rumah Elisa. Aku beli 2, 1 untuk kita dan 1 untuk ayah mertua. Jawabnya. Memangnya kau punya uang?
Tanya Elisa lagi, masalahnya kasur yang dibeli oleh Noah sepertinya cukup mahal. Dan Noah juga tidak hanya membeli kasur saja, ia juga membeli lemari yang akan ia gunakan untuk menyimpan barang-barangnya dan juga Elisa. Menurutnya, lemari plastik milik Elisa tidak akan cukup untuk pakaian Elisa. Jadi ia sengaja membeli beberapa barang baru, agar ia bisa nyaman tinggal di rumah itu. Kau meremehkanku. Aku ini anak orang kaya. Uangku banyak, hanya membeli kasur dan lemari tidak akan membuatku miskin. Ucapnya pada Elisa. Sombongnya suamiku ini. Cibir Elisa, lalu pergi meninggalkan Noah untuk melihat ke dalam kamarnya yang kini sedang dipermak oleh Noah. Baru beberapa jam saja Noah berada di rumahnya, ia sudah mengobrak-abrik rumah itu, dan mengganti hampir semua barang yang ada di sana. Elisa tidak bisa menolak, memangnya siapa yang akan menolak jika diberi barang-barang baru dengan gratis. Tentu saja ia senang, dan yang terpenting Noah betah tinggal di sana dan ia bisa tetap tinggal bersama dengan ayahnya. Kau diam saja. Biarkan mereka yang membereskannya semua. Ucap Noah, karena ia juga tadi meminta beberapa pelayan ke rumahnya untuk ikut membantu membereskan rumah Elisa. Lalu aku harus apa? Elisa pun menghampiri Noah yang sedang menikmati snacknya. Duduk dan diamlah, ibu hamil tidak boleh lelah. Jawab Noah sambil tertawa. Elisa memukul bahu Noah, karena terus mengejeknya sebagai ibu hamil. Padahal bercocok tanam saja belum, bagaimana bisa ia mengandung? Aku tidak hamil. Tenang saja, nanti aku akan menghamilimu. Noah. 126. Kenapa? Lama-lama jantungku bisa miring jika begini, gumam Elisa. 127. Hari ini Stefano dan Lydia mencoba untuk menemui Deo di kantornya, karena akan lebih mudah menemui Deo di sana dibandingkan dengan mencari Deo di rumahnya. Dan yang Lydia tahu jika selama ini Deo sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Setidaknya itulah yang Lydia tahu dari kabar yang ia dapatkan beberapa tahun lalu. Dan jika Lydia datang ke rumahnya, sudah pasti yang ia temui bukan Deo melainkan istrinya. Selama ini ia juga tidak pernah ingin jika Stefano menemui Deo, karena takut jika itu akan menghalangi Stefano untuk menjadi pewaris utama dari Andara. Tapi tidak untuk sekarang, karena Andara sudah mengetahui siapa sebenarnya Stefano. Maka ia putuskan untuk mencari Deo dan meminta haknya, yang selama ini diabaikan. Suatu saat nanti Lydia akan mengatakan itu pada Andara kalau sebenarnya Stefano adalah anak dari Denol. Namun, itu semua akan ia lakukan jika Stefano sudah masuk sebagai pewaris utama dari perusahaan Deo. Setelah itu baru ia akan memberitahu Andara semuanya, jika tampaknya Stefano masih bisa memiliki harta yang banyak. Dan Lydia berharap jika Andara akan terpukul jika Marissa, wanita yang ia cintai ternyata berselingkuh dengan sahabatnya, hingga memiliki anak. Itu adalah rencana jahat dari si nenek gayung yang selalu mengira jika anaknya yang telah tiada, masih sangat dicintai oleh kedua pria itu. Ia selalu merasa jika putrinya adalah wanita istimewa karena mampu menaklukkan hati pria seperti Andara dan juga Deo. Kini duo maut antara nenek dan cucu itu sudah sampai di kantor milik Deo. Sesampainya di sana Deo dan Lydia diminta untuk menunggu sejenak. Namun, tak membutuhkan waktu lama Deo pun datang dan menemui mereka. Sebelumnya Deo sudah mengetahui jika Stefano adalah anaknya. Jadi, saat ia pertama melihat Stefano,
Deo sudah tahu jika Stefano adalah anaknya yang selama ini tidak pernah ia hiraukan. Stefano, panggilnya. Lydia dan Stefano pun saling pandang, rupanya Deo sudah mengenal jika ia adalah Stefano. Jika ia sudah tahu, kenapa selama ini Deo membiarkannya bahkan tidak ingin bertemu dengannya. Ada rasa sakit di hati Stefano, tapi untuk kali ini ia harus bisa menahannya. Stefano tidak boleh memperlibatkan rasa kecewanya pada Deo. Itu karena ia ingin apa yang ia dan Lydia rencanakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Deo, Stefano adalah putramu. Ucap Lydia pura-pura terharu, menyebalkan sekali melihat mimik wajah dari nenek gayung yang sedang berderai air mata. Entah obat tetes mata seperti apa yang membuatnya terlihat seperti sedang menangis sungguhan. Deo menganggukkan kepalanya dan memeluk Stefano untuk yang pertama kalinya. Ia merasa terharu karena akhirnya ia bisa memeluk anak yang selama puluhan tahun tak pernah ia lihat bahkan ia kunjungi. Stefano tidak menyangka jika ia langsung disambut hangat oleh Deo. Deo juga tidak pernah menyangka jika Stefano akan datang sendiri padanya. Selama ini ia terlalu takut untuk mengakui Stefano sebagai anaknya. Apalagi jika ia datang dengan rasa kecewa dan juga sakit hati. Tapi ternyata semuanya tidak seperti yang Deo bayangkan. Selama ini yang ada dalam pikiran Deo jika ia bertemu dengan Stefano, maka ia akan mendapatkan makian dan juga cercaan yang akan membuat Deo merasa 128. Menyesal seumur hidupnya. Namun, ternyata Stefano dengan senang hati menerimanya sebagai ayah. Setelah adegan saling memeluk dan terharu, kini mereka duduk dan bercerita. Di sana Stefano menceritakan tentang bagaimana Andara memperlakukannya. Stefano menceritakan bagaimana buruknya Andara memperlakukan ia selama ini. Terlebih saat Andara memiliki istri baru, membuat Andara semakin buruk dalam memperlakukannya. Kedatangan Stefano padanya penuh dengan rasa haru dan terluka karena telah dibuang oleh Andara. Hal itu membuat Deo terkejut dan terluka. Ia tidak pernah menyangka jika Andara yang ia kenal baik dan penyabar ternyata memiliki hati yang kejam setelah mengetahui jika Stefano bukanlah anaknya. Dalam hal ini kau sama sekali tidak bersalah. Lalu kenapa Andara bersikap seperti itu padamu? Deo bicara dengan emosi, ia tak terima jika putranya diperlakukan semena-mena oleh Andara. Tapi tentu saja Stefano dan Lydia tidak memberitahu penyebab utamanya, ia diusir dari rumah. Yang Stefano ceritakan hanya kebohongan yang membuat Deo murka. Apalagi Lydia yang pandai meracik bumbu kejahatan, membuat cerita mereka terasa begitu gurih untuk dinikmati si pendengar. Dan membuat emosi orang yang mendengarnya pun jadi meletup-letup. Andara memang kejam, apalagi istrinya itu sangat licik. Ia wanita yang pandai bicara dan juga merayu. Membuat Andara semakin semena-mena pada kami. Awal menikah saja aku sudah diusir olehnya hanya karena istrinya yang mengadukanku. Alana bicara yang tidak-tidak tentangku hingga akhirnya aku diusir, dari rumah yang penuh dengan kenangan Marissa, ucap Lydia, sengaja menyebut kembali nama putrinya, agar kasih sayang Deo semakin besar pada Stefano. Deo berpikir, jika istri Andara adalah perempuan yang ia temui di dekat rumah Diandra. Apa wanita dengan kepribadian aneh seperti itu, bisa melakukan hal licik dan kejam seperti yang diucapkan oleh Lydia dan Andara barusan? Akan tetapi, tidak mungkin juga mereka berbohong pikirnya. Jadi selama ini kau tinggal di mana? Tanya Deo. Aku tinggal bersama dengan Oma, memangnya kemana lagi?
Hanya Oma satu-satunya tempat berlindungku. Jawab Stefano sedih, seolah ia hidup sendiri di rumah ini. Dan sebagai nenek yang sangat perhatian, Lydia pun mengusap-usap bahu cucu tersayangnya perlahan, seolah ia sedang memberikan kekuatan agar Stefano bisa kuat menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Deo ingin sekali mengajak Stefano untuk tinggal bersamanya, hitung-hitung ia ingin memperbaiki hubungannya dengan semua anak-anaknya, juga anak yang sedang dikandung oleh Diandra.